Ah, ya udah matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Ini istri Pak Ros ini mau dikasih dibuat penyakit gatal nih. Ini ya sama ini. Sama yang buat virus itu sama. Ini mau dibuat penyakit apa istri Pak Ros ini. Ini nomor 8. Ini diserang tuh. Gatal-gatal badannya. Jadi macam terbakar. Istri Pak Aris ini macam terbakar. Jadi keluarga Pak Aris itu diserang semua kayak gitu. Enggak yang ini, enggak Bunda Maya Karlea, enggak Siti Rahayu yang pergi itu juga sama. Jadi yang bikin ulah buat masalah, buat malapetaka itu ya sejenis dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha. Pokok yang manggung-manggung di IKN itu sebagai contoh channel IKN. Jadi mereka itu bukan orang-orang amanah, tapi mereka itu orang-orang yang sengaja mau nyelakai orang-orang awam. Makanya dibilang sama Satrio Penyeng Muhammad, bilang kayak mana? Yang namanya zaman keemasan, zaman Sukara, zaman Kala Subhan nanti udah nggak ada lagi dukun, kiai, pendeta, bisu, nggak ada lagi kitab-kitab itu. Kitab yang namanya kitab Jawa, kitab suci Al-Quran, kitab Jabur, kitab Injil, kitab Taurat ini udah nggak ada. Karena udah diterangkan mulai dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu. Kalau enggak di tanah Jawa itu nanti seumur hidupnya ya terus kayak gitu, adanya hanya ilmu aja, ilmu terus, nggak ada ilmu di tanah Jawa, akhirnya nyelakai orang luar Jawa. Sampai agama aja ada Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, ya kan berapa banyak. Sunan yang benar malah dibunuh. Sekarang tentang masalah Imam Mahdi sama Satrio Penyeng. Kepo semua merasa Satrio Penyeng. Sampai yang buat channel pun merasa Satrio Penyeng. Kalau memang yang buat channel Satrio Penyeng ya kayak mana caranya menyelamatkan umat manusia. Contoh Pak Rois merasa Pak Rois ditutus sebagai Satrio Penyeng Imam Mahdi, ya ini diceritakan. Ditunjukkan kebenarannya itu ditunjukkan, permasalahan dan kesalahannya juga ditunjukkan, cara membunuh juga ditunjukkan. Jadi caranya membunuh Dajjal, iblis, duhon itu tadi ya supaya nggak masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ada serangan langsung orang yang nyerang kita bisa hancur dengan sendiri. Jadi kaum Hawa pun yang berani zikir bismillah, minta perlindungan sama Allah, ya kalian akan selamat. Karena yang golongan hitam sama merah ini tetap gudangnya maksiat. Pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai pun juga maksiat. Makanya di tanah Jawa itu yang terkenal itu maksiatnya. Kalau mau nyaman negaramu, kunci semua perempuan-perempuan. Pelacur-pelacur itu kunci kemana. Kalau punya istri kunci kemana. Nggak usah takut, ibu-ibu pun jangan takut. Kalau dikunci kemana. Kalau kalian nggak salah, tinggal mandi tobat hilang. Makanya nanti merapat sama Bunda Maya. Walaupun dikunci, dia menjikir bismillah seperti ajarkan Pak Ros gini. Mandi tobat seperti diajarkan Pak Ros itu nanti hilang, tapi nunggu perang dulu. Perang dulu kita.
namanya perang akhir zaman kok nggak berani perang. Berarti yang mau senang yang golongan merah sama golongan hitam dong. Juga berbuat maksiat, yang serencana menyerbu istana negara. Cara bunuhnya kayak mana ya kan udah diajari semua. Cara bunuh dukun, kiai yang pura-pura yang jualan ilmu-ilmu itu enggak berhadapan sama Allah. Kan derajat di manusia di mata Allah kan sama. Coba bayang kalau orang perang itu kayak mana? Kayak Palestina itu dosanya kayak apa? Hah? Cuman kebalikannya kalau penyakit virus sama stroke ini dia pemuja maksiat, yang dibunuh orang biasa, orang awam. Tapi kalau pelacur-pelacur itu, ibu-ibu itu yang dipasang kayak penghancur alat vital, itu negara kita nanti akan nyaman, udah nggak ada lagi maksiat. Makanya di mata Allah itu derajat manusia. Walaupun seorang ibu-ibu lah, kalian mau bunuh laki-laki, hadapkan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Allah, hancurkanlah siapa yang mau dihancurkan. Jantung, paru, alat vital, otak, apapun bisa. Enggak laki-laki, enggak perempuan, derajatnya sama. Yang penting jangan satu orang ini yang kalian derajatkan. Kalau satu orang ini yang kalian hadapkan, kalian yang akan mati sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena ini anak Allah yang memiliki kerabat Jawa, yang memiliki kerajaan langit. Karena kalian berdoa, tirakat sambil zikir, itu jadinya pusaka yang kalian buat. Sukmamu membuat pusaka. Allah kita siapa? Ibu bapak kita, ibu bumi bapak angkasa yang menguasai rogo dan jiwa. Cara menghadap ibu bumi bapak angkasa ini ada 3 cara. Yang pertama berdoa sambil zikir, yang kedua berdoa sholat sambil zikir, yang ketiga berdoa sholat dan tirakat. Musuh kita yang nggak kasar nyata, ya tahu yang nyerang yang perbuatan dukun, pemuja jin, dukun pemuja iblis. Kedua-duanya ini bisa kita hancurkan dengan cara zikir.